Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau gitu langsung aja kita bahas. Temanya adalah kenali siapa mahrammu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bicara masalah tentang orang tua ya. Orang tua apalagi kalau kita ngangkat anak dari kecil, bayi masih merah, itu pasti kan sayangnya minta ampun. Bisa nggak nih anak yang kita angkat ini bisa menjadi mahram untuk orang tua laki-lakinya, angkatnya, atau mungkin ibu angkatnya? Bisa nggak kira-kira? Kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita dulu nih ya. Ustadz Maulana, silakan Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz Maulana. Oh, saya ya? Iya. Jangan dioper dong. Saya mau kasih ke Bapak. Soalnya saya baca di pointer situ ya. Enggak, di sini Ustadz Maulana tulisannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh, jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita belajar lagi. Sama-sama belajar. Supaya kita lebih mantap ibadahnya. Lebih bagus pelaksanaan kesehariannya. Dengan adanya ilmu. Nah, cuman kembali lagi gimana kita menyikapi tentang perihal ilmu itu sendiri. Karena ternyata dalam ibadah itu harus ada beberapa yang harus ditandain. Contoh antara mahram dan muhrim. Kalau mahram itu yang haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang pakai baju ihram. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mahram. Orang-orang yang haram dinikahi. Jadi siapakah yang haram-haram dinikahi? Apakah ayah tiri mahram bagi anak perempuan tirinya, atau ibu tiri mahram bagi anak laki-laki tirinya? Dalam artian ketika ada terjadi pernikahan berarti di situ mahram. Jadi ketika mahram itu terjadi ketika terjadinya status pernikahan, maka seseorang yang berstatus sebagai mahram bagi anak tirinya. Sekali lagi, seseorang akan menjadi status mahram bagi anak tirinya. Dan ketika terjadi pernikahan, cuma memang ada beberapa catatan. Kalau, maaf saya pinjam kata-kata ini, baru duduk pengantin, tiba-tiba cerai, itu belum bisa jadi mahram anak tirinya. Karena belum ijab kabul, ijab kabul sudah pesta, tapi maaf sekali lagi, belum ya itulah bersama, belum bercampur. Nah, kalau belum bercampur maka anak tiri belum mahram. Tapi kalau sudah ibunya atau bapaknya sudah bercampur maka statusnya menjadi mahram. Karena mahram itu terjadi akibat sebab pernikahan dan sepersusuhan. Maka dalam hal ini kita harus menjaga kemuliaan serta derajat dan akhlak. Sekali lagi, kemuliaan, derajat serta akhlak. Karena kenapa? Islam itu menjaga sekali yang namanya ibadah. Islam sangat menjadi akhlak. Islam sangat menjaga sekali muru'ah, kemuliaan seseorang. Bahkan nasab itu dijaga dengan jalur pernikahan. Makanya dikhawatirkan, mohon maaf, terjadi pernikahan yang karena sedara, terjadi pernikahan karena mohon maaf menikah orang tua sendiri dan sebagainya. Mahram ini orang-orang yang haram dinikahi. Makanya buat jamaah Islam itu dimanapun berada, jangan nonton setengah-setengah, nonton sampai selesai ya. Karena kenapa? Kita akan bahas beberapa segi yang menyebabkan orang jadi mahram dan beberapa penyebab orang bisa jadi mahram. Dan banyak kejadian di masyarakat terjadinya pernikahan. Loh, kok dia bisa menikah? Bukannya dia adalah ponakannya, bukannya dia adalah omnya, bukannya dia adalah anak tirinya. Seperti itu. Mau tahu? Ikuti terus. Karena mahram ini menyebabkan ketika terjadi mahram ini, maka statusnya menjadi haram untuk menikah. Nah, kalau misalnya ada pernikahan, itu jadi mahram. Tapi kalau misalnya ngangkat anak, mau sampai kapanpun angkat anak di panti asuhan ini nggak akan jadi mahram. Tidak akan jadi mahram. Iya, intinya seperti itu kurang lebih ya. Dan ini Masya Allah, terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran Ustadz Maulana. Tapi tadi ada yang menarik dari perkataan guru kita Ustadz Maulana. Ini kalau misalnya dari persusuan ini bisa jadi mahram. Nah, kita pengen tahu nih kadar dari persusuan ini seberapa banyak dia minum, bisa
bisa menjadikan dia ini jadi mahram kita gitu. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pertanyaan yang menarik sekali karena realitanya di masyarakat banyak yang seperti ini. Tetangga sama tetangga saling ngobrol, punya anak bayi tukeran. Yuk kita nyusuin yuk gitu ya. Itu orang-orang kampung biasanya banyak begitu tuh. Ya, kadang-kadang saudara sama saudara, udah deh, yuk kita saling susuan aja gitu. Pejuang ASI. Pejuang ASI, Tiba-tiba anak tetangga nangis, dia ambil. Udah deh, atau kita botolan yang susuin. dimasukkan di kulkas, terus dipompa, dikasih bagi. orang lain. Iya. Ada perempuan-perempuan yang air susunya kelebihan akhirnya ditaruh di kulkas. Karena saking banyaknya takut kebuang-buang dibagiin. Bahkan ditaruh namanya bank ASI. Nah sekarang baru nih bank ASI. Jadi dikumpulin ASI dan diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan ataupun yatim piatu yang nggak punya ibu dan nggak bisa nyusu. Lalu bagaimana hukumnya satu susuan? Orang yang menikah dan dia satu susuan itu haram. Karena sepersusuan atau teman satu susuan itu adalah mahram. Ya, menjadi mahram yang haram dinikahi dan menjadi saudara sendiri. Baik ibu yang nyusuin, ayah dari suami ibu yang nyusuin, dari jalur ke atas, kemudian jalur ke bawah, pasangan dan anak-anaknya, ya anak orang yang nyusuin kita, itu juga haram untuk dinikahi. Terkait dengan air susu ibu yang diberikan kepada anak orang lain, maka ini ada dua perkara. Ya, terkait dengan kualitas dan kuantitas. Kualitas air susu ini berpengaruh nggak terhadap mahram atau tidaknya? Ternyata dalam kitab Raudhatut Thalibin dijelaskan falau taghayyara, kalau berubah tuh. Ya, bikhumudatin, baik itu air susunya dikemas, dipompa, dimasukin kulkas, udah berubah dijadikan keju ataupun makanan yang lainnya, tetap saja. Kadang ada juga Ustadz empasi pakai air susu, ada juga ya Mas Fadli ya. Iya benar. Nah, kalau sudah dirubah seperti itu, tetap saja hurimah, itu tetap menjadi mahram, tetap haram statusnya. Walaupun tidak langsung dari bibirnya. Iya, walaupun tidak langsung dari bibirnya. Jadi kayak misalkan dipompa, intinya dibagikan. Mau dari kemasan atau enggak dari kemasan sama aja gitu ya. Iya, udah dipanasin apa belum, pokoknya dia jadi mahram. Tetap mau didinginin, dipanasin, dikemas atau tidak, dia tetap statusnya hurimah. Diharamkan menikah dengan saudara sepersusuan. Kenapa? Liwusulil ilal jaufi, karena udah sampai susu itu ke perutnya, ke mulutnya. Berapa kali kenyang? Nah, itu yang pertama Berapa kualitasnya. yang Kedua secara kuantitas. Ya. Secara kuantitas ini ada bisyarto ini dengan dua syarat. Baik yang menyusuinya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Umpamanya ibunya ini mompa air susu, ditaruh di kulkas. Nah, ternyata air susunya itu dikasih sama anak tetangga dan ibunya udah meninggal. Tetap saja itu hukumnya haram dan tetap menjadi mahram. Maka dengan dua syarat. Yang pertama, dunal haulaini, itu anak yang disusuin kurang dari 2 tahun. Jadi kalau yang disusuin 2 tahun? itu nggak jadi mahram. Termasuk suami ya ibu-ibu ya, itu nggak jadi mahram. Ya Allah. Itu kan suka ada pertanyaan. Ini jadi pertanyaan Ustazah, mohon maaf agak vulgar karena fikih ya. Kalau yang minum air susu itu adalah pasangan sendiri, bagaimana nggak jadi mahram? Karena sudah lebih dari 2 tahun. Gitu. Itu syarat yang pertama. Dan yang kedua adalah sudah 5 kali tahapan menyusuinya. Jadi anak ini menyusu sekali, 2 kali dan sampai kenyang. Kalau kurang dari 5 tahapan maka belum menjadi. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Karena penjelasannya. bisa jadi tidak sengaja. Bener. Apalagi kalau misalnya sekarang yang namanya orang suka ngasih kelebihan ASI atau pejuang susu itu dikasih ke orang lain, 5 kali kenyang udah jadi mahram. Hati-hati. Dicari siapa aja yang udah minum susunya. Jangan sampai nikah sama anak kita jadi saudara tuh masalahnya. Jangan sembarangan buang-buang air susu kita kemana-mana. Masya Allah, bukan bermaksud pelit, tapi ini yang namanya ilmu agama, ilmu fikih harus dipelajari. Terima kasih banyak sekali lagi, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita bicara masalah tentang bergaul dengan lawan jenis nih ya. Karena sekarang ini kalau kita bicara masalah anak milenial, ini kan berteman dengan lawan jenis ini nggak ada batasannya. Terus kita pengen tahu juga bagaimana sih batasan-batasan atau mungkin dalam bergaul ini ya dengan lawan jenis. Mungkin Ustaz Syam bisa menjelaskan nih. Silakan tafadhol Ustaz Syam. Sampai guruku Ustaz Syifa, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين.
Maka jikalau dipertanyakan, tadi kita sudah mengetahui beberapa mahram yang disebutkan, ada daripada saudara tiri ataupun anak tiri, kemudian ada daripada saudara sepersusuan, berikut ke atasnya, kemudian ke bawahnya. Nah sekarang setelah mengetahui siapa yang mahram dan siapa yang non mahram, bagaimana interaksi seseorang dengan non mahramnya? Tentu saja sangat berbeda antara interaksi dengan mahram dengan interaksi dengan non mahram. Kenapa? Yang pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh kulit daripada orang yang tidak menjadi mahram Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan lawan jenisnya. Jadi Nabi SAW tidak pernah menyentuh daripada orang-orang atau wanita yang tidak menjadi mahramnya. Begitu pula pada kejadian baiat pada saat itu Nabi SAW tetap berada di atas bukit, lalu yang turun untuk menjabat orang-orang yang ada pada saat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Namun kita tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab berjabat tangan ataupun tidak. Tapi Nabi SAW pernah mengingatkan untuk tidak menyentuh daripada yang lawan jenis yang non mahramnya. Yang jelas digarisbawahi batasan interaksinya satu, tidak ada sentuhan antara non mahram. Yang kedua, Nabi SAW pernah didatangi oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma radhahuma ketika datang kepada baginda Nabi SAW. Pada saat itu Asma sudah berusia remaja, maka Nabi SAW langsung menundukkan pandangannya, tidak mau melihat daripada Asma karena pada saat ia datang dalam keadaan baju yang sedikit tipis. Maka Nabi SAW menundukkan pandangannya dan tidak mau melihatnya, sembari memberitahukan, ia menginfokan bahwasanya seorang wanita yang sudah baligh maka tidak pantas untuk dilihat auratnya kepada non mahramnya. Jadi yang pertama dijaga adalah sentuhannya, yang kedua adalah pakaiannya atau yakni pandangannya. Kemudian yang ketiga apalagi yang harus dijaga? Berdua-duaannya, berkhalwatnya. Berdua-duaan tidak boleh meskipun dalam keadaan pakaian yang tertutup. Sudah menjaga nih, tidak ketat, tidak tipis, tapi berdua-duaan, maka itu yang dijaga juga. Kemudian yang keempat adalah berikhtilat. Ikhtilat adalah bercampur baur tanpa ada batasan. Bercampur baur tanpa ada batasan itu maksudnya adalah semua bebas bersentuhan, semua bebas dalam interaksinya. Kami di sini bercampur, ada laki-laki, ada perempuan, tapi bukan dalam keadaan kebebasan gitu. Jadi yang dimaksud adalah ikhtilat, adalah bebas di sana mau ngapain aja, bersentuhan, senggolan segala macam. Maka subhanallah, ini yang dijaga ketika interaksi daripada non mahram atau lawan jenis tadi. Kemudian selanjutnya apalagi? Kemudian yang dijaga adalah ucapannya. Dalam hal apa? Dalam hal menggoda, dalam hal merayu, maka itu juga yang dijaga. Makanya wanita termasuk diantaranya adalah aurat suaranya ketika suara tersebut adalah suara yang menggoda ataupun merayu, karena dia termasuk daripada panah iblis. Mohon maaf kepada seluruh jamaah wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan merendahkan derajat wanita, justru menaikkan derajat wanita. Saking terhormatnya atau mulianya seorang wanita, iblis bisa menjadikannya panah busurnya sehingga bisa yakni menjerumuskan laki-laki dalam keburukan. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Ya Allah, bentar ya. Halo? Gue lagi syuting. Ntar telepon lagi aja. Hah? Siapa sih, Li? Iya, ini betul ada orangnya di sini nih. Siapa? Enggak gini, Ustadz Maulana nih. Bentar ya, gue tanya aja ya. Lu nonton aja, nonton sekarang. Jadi gini, teman saya itu Kok dia tidak telepon pakai HP saya? Enggak, bukan, beda. Ini teman saya, bukan teman Ustadz. Jadi dia tuh punya saudara. Saudara itu udah cerai. Ya. Tapi pasangannya itu jadi non muslim. Nah itu bagaimana? Itu dia mahrum gak ke anaknya tuh Ustadz? Gini. Buat semuanya, bagi orang yang mu'alaf terus menikah, terus gimana ya? Terus kemudian dia kembali ke agamanya. Nah, anak-anaknya? Anak-anaknya gimana tuh? Mahram gak? Gimana? Setelah yang satu ini? Oh, kok kira mau jawab sekarang? Lama tapi mau nanti juga. Ya udah, yang di rumah sabar ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Soalnya ribet Iya, ribet banget pasti.